Selamat siang, Pak Pakar Siotang, SHMH, Ketua Umum Human Trafficking Watch. Akhir-akhir ini kami lihat Pak, banyak pencerahan ataupun kejadian tentang perdagangan manusia. Bagaimana kira-kira pendapat Bapak, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Siotang. Saya adalah Ketua Pemantau Perdagangan Manusia atau Human Trafficking Watch (HTW). Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, perlu kami jelaskan bahwa akhir-akhir ini pemerintah, dalam ini adalah Bapak Jokowi, sedang gencar-gencarnya untuk menyatakan perang semesta terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sebelum saya menjelaskan arahnya itu, perlu saya bicarakan, saya bahas dulu tentang apa itu human trafficking. Bahwa Human Trafficking Watch ini atau pemantau perdagangan manusia ini adalah lembaga kemanusiaan. Kita adalah lembaga kemanusiaan yang mempunyai visi dan misi membantu atau memanusiakan manusia dan untuk menyelamatkan korban eksploitasi karena perdagangan manusia. Tentu yang ini adalah sesuai dengan perintah atau undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Mungkin perlu kita ketahui apa sih yang disebut dengan perdagangan orang. Perdagangan orang ini adalah suatu tindakan, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang disebut dengan perdagangan orang adalah suatu tindakan, suatu tindakan yang merekrut orang atau tenaga kerja, yang merekrut, dan memindahkan atau menjual atau menyeberangkan, coba saya lihat dulu Pak, atau menyeberangkan itu baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan secara penipuan, pemalsuan, penculikan, pemaksaan, baik dengan memberikan janji-janji atau pembayaran yang tujuannya adalah mengeksploitasi atau menjual orang tersebut untuk mencari keuntungan atau untuk mencari kepentingan pribadi. Yang dilakukan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan manusia tersebut. Itulah yang disebut dengan perdagangan manusia. Nah, perdagangan manusia ini juga bisa juga dilaksanakan baik dari segi tenaga kerja, bisa juga karena mempekerjakan di bawah umur, bisa juga menjual badan tubuh, contoh ada yang menjual ginjal, ada yang menjual jantung, ada yang menjual anak kecil, itu juga bagian daripada perdagangan manusia, tindak pidana perdagangan manusia. Nah, ini selama inilah pemantau perdagangan manusia. Kita sudah dirikan ini, yayasan kita ini hampir 5 tahun 2014, Itu kita dirikan karena waktu itu begitu banyaknya laporan, atau waktu itu saya pernah bertugas di satu tempat, saya lihat sendiri bagaimana warga kita ini, putra-putra bangsa ini diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dipekerjakan secara paksa, ada yang jadi budak. Nah, menurut data Bank Dunia, Bank Dunia
Bang Ots, menyatakan bahwa hampir 9 juta putra-putri atau anak-anak bangsa negara kita ini yang bekerja di luar negeri sebagai PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia. Hampir 9 juta diperkirakan. Itu adalah menurut laporan daripada Bank Dunia. Yang mana itu hampir 4.000 hampir 4 juta itu adalah ilegal. Nah, itu dipekerjakan secara ilegal. Artinya hasil daripada penjualan manusia atau yang dilakukan oleh sindikat manusia. Tidak resmi, tidak prosedural. Mestinya kan mereka berangkat dari tenaga kerja kabupaten, ya kan? Baru diberangkatkan melalui Badan Perlindungan Pekerja Indonesia BP2MI itu kan. Dan itu ada pasportnya dan ada visa kerjanya itu. Nah, kadang-kadang orang-orang ini main tembak itu loh, ambil dari kampung langsung dikirim ke luar negeri melalui Batam atau melalui perbatasan Kalimantan. Nah, pada umumnya itulah yang dilaksanakan oleh para pedagang manusia ini. Nah, sekarang ini kita lihat pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk pemerintahan perdagangan manusia. Karena apa? Ya, itu udah terlalu banyak warga negara kita atau masyarakat Indonesia menjadi korban, ya kan? Bayangin aja, hampir dari 9 juta, hampir 50% yang menjadi korban. Nah, untuk itulah Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada aparat kepolisian baik jajarannya untuk melakukan tindak tegas kepada kepada pelaku atau sindikat daripada perdagangan manusia. Demikian juga dari Beni Ramdhani juga, dari ketua kepala BP2B Beni Ramdhani juga sudah menyampaikan, termasuk Bapak Mahfud sudah menyatakan perang semesta melawan perdagangan manusia. Nah, kita Human Trafficking Watch beserta civil society masyarakat juga kita harus ikut mendukung daripada program pemerintah, yaitu program bukan hanya program pemerintah, ini program nasional, program kita semua. Agar apa? Agar kita bersama-sama untuk melakukan perang semesta melawan perdagangan manusia. Karena apa? Ya kan? Ya, kita betul-betul memanusiakan manusia sesuai dengan misi dan visi, termasuk Human Trafficking Watch (HTW). Nanti kalau ada informasi, ya, ada korban atau ada mencurigakan, saudara-saudara sebangsa lain bisa nanti melihat website kita, ini website kita ya, www.pemantauperdaganganmanusia.com atau call center 082113185141. Nanti bisa dilaporkan di sini. Kita punya SOP ya, Kita nanti akan kerjasama dengan Mabes Polri maupun BP2, BP2MI, termasuk nanti dari dari Kementerian Perempuan dan Anak dan lain-lainnya. Nanti akan kita SOP bagaimana laporan kita nanti. Nah, demikian saudara-saudara sebangsa air, kita harapkan nanti bisa kita mensukseskan program dari perang semesta melawan perdagangan manusia. Sedikit Pak Ketua, apa aja yang telah dilakukan oleh HTW dan di mana aja sebenarnya perwakilan HTW yang telah ada, mulai dari berdiri sampai dengan sekarang? Terima kasih. HTW ini atau Human Trafficking Watch ini kita sudah beberapa perwakilan, ya kan, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Di dalam negeri sendiri kita sudah mempunyai perwakilan di NTT, ya, NTT, Nusa Tenggara Timur, di Kupang dan Nusa Tenggara Barat, ya kan. Demikian juga di Jawa Barat, ya, Jawa Barat, terutama di daerah Indramayu, ya,
Indramayu, Sukabumi, Cianjur ya, lumbung-lumbung korban-korban TKI ya, PMI. Demikian juga di Batam ya, Tanjung Balai, termasuk di Madura. Nah, Madura itu sudah pernah juga kita laporkan perdagangan manusia dan sudah masuk penjara, termasuk di Tanjung Balai, termasuk juga di luar negeri, yaitu di Malaysia, di Kuala Lumpur ya, Selangor, yaitu yang dibawa pimpinan tim kita di sana, wakil yaitu Dewi Kolipa, termasuk yang di Tiongkok juga, di Taiwan, sudah ada, termasuk di Tiongkok juga ada program kita. Dan yang sudah pernah kita lakukan adalah kita sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi, ya kan? Sosialisasi, edukasi beberapa sekolah atau bertempat kita mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembatasan perdagangan orang. Kita juga sering melakukan pencegahan ya, pencegahan. Contoh ada informasi dari masyarakat bahwa ada apa namanya? Ada TKI waktu itu atau ada PMI yang yang dikumpulkan di satu rumah, ya kan? Dikumpulkan satu rumah, katanya di sana dilatih akan mau diberangkatkan ke luar negeri. Nah, di situ kita bekerjasama dengan aparat kepolisian, kita sampaikan bahwa di situ ada pelatihan atau ada penghimpunan PMI yang akan diberangkatkan karena dicurigai adalah ilegal. Karena kalau itu resmi tidak akan mungkin dia ditampung di rumah-rumah atau tempat kontrakan-kontrakan yang tidak jelas. Itu ada BLK kan, ada berlatihan kerja dan ada penampungan. Jadi itu ada juknisnya. Contoh penampungan. Penampungan itu ada juknisnya. Ada tata caranya. BLK juga berlatihan kerja ada juknisnya. Jadi tidak sembarangan penampungan ada di rumah kontrakan, tempat-tempat sepi, di gang-gang, nggak bisa itu. Harus terbuka dan itu resmi dibuat. Nah gitu kan. Yang selama itu banyak perdagangan manusia itu. Ambil dari kampung oleh tekongnya itu kan. Nanti disimpan di rumah gang-gang. Baru dipersiapkan untuk berangkat ke luar negeri dengan segala macam tipu daya kayak gitu kan, gitu loh. Nah, pemantau perdagangan manusia juga sudah sering kita melaporkan pelaku-pelaku maupun korban di Polda Metro juga ya, termasuk di Mabes Polri, bisa dicari sana. Kita sering melaporkan tentang sindikat human trafficking watch ini, teman-teman. Termasuk juga mungkin sering kita lihat kayak di tempat-tempat diskotik gitu ya, tempat-tempat panti pijat, ya kan, yang mempekerjakan di bawah umur. Wah ini, yang mempekerjakan di bawah umur, panti-panti pijat, misalnya diskotik, itu juga bagian daripada sindikat perdagangan manusia, karena tidak boleh yang di bawah umur itu sampai ke sana itu kan. Apalagi juga banyak yang dikirim ke luar negeri, contoh ke Malaysia, ke Taiwan, ke Hong Kong, Singapura. Si korban ini dia tidak tahu bahasa Inggris atau bahasa Chinese ya. Tahu-tahu dia diberangkatkan ke Singapura. Ya kan susah ini kan. Dia nggak tahu bahasa sana, tahu-tahu berangkat di sana. Berarti ada apa ini kan itu kan? Nggak mungkin dia bekerja resmi di sana kan, bahasa sana dia nggak ngerti. Nah itu salah satu adalah korban daripada perdagangan manusia ini. Demikian saudara-saudaraku, kita human trafficking watch ini kita menghimbau kepada masyarakat, terutama bagi saudara-saudaraku yang ingin bekerja di luar negeri. Ya, agar tetap waspada. Dan para sindikat perdagangan manusia ini, mereka memanfaatkan sosial media dan medsos digital. Karena banyak pengumuman di medsos, di Facebook lah gitu kan, di Instagram bahwa ada loker tenaga kerja katanya kan, hati-hati. Kalau itu resmi, itu pasti diberitakan atau disiarkan oleh tenaga kerja yang ada di kabupaten masing-masing. Nah, kalau Anda mau berangkat ke luar negeri,
melalui jalur resmi, yaitu melalui tenaga kerja yang ada di kabupaten masing-masing. Demikian. Masih ada pertanyaan, Pak? Akhir-akhir ini kita pernah mendengar dan lagi booming sekarang, Pak, ya. Pada bulan Mei kemarin, tanggal 26 sama 27, datang perwakilan Bapak yang dari Malaysia. Dari Malaysia. Oh iya. Dan dari situ kami perhatikan menjadi masalah perdagangan manusia ini jadi Islam dibicarakan di mana-mana begitu, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi di Malaysia, Pak? Terima kasih. Memang kejadian waktu itu kejadian yang kita cukup sayangkan ya. Nah, sampai tim kita dari Malaysia yaitu Dewi Khalifa, karena kita di Malaysia itu kita punya tim yang bagus di sana. Pimpinan Dewi Khalifa itu ya. Di sana itu kita sudah hampir 50 anggota di sana kan, mulai dari Malaysia sana, Malaysia perbatasan Thailand sampai Malaysia perbatasan Kalimantan. Kita punya ada 50 orang sana. Nah, waktu itu ada keadaan darurat ya, yaitu korban yang mengadu kepada kantor kita di sana, kantor perwakilan Human Trafficking Watch ya, yang ada di Malaysia. Dan diterima oleh Dewi Khalifa, ada kurang lebih 10 orang korbannya itu kan. Nah, oleh Dewi Khalifa melaporkan ke KBRI waktu itu. KBRI kan sesuai dengan SOP. Nah, pejabat KBRI tidak respon gitu loh. Sehingga ketika tidak respon pejabat KBRI, ya kan, sehingga berdampak kepada para korban ini, ya kan di sana main waktu, sehingga mereka disergap oleh aparat keamanan sana. Itu yang kita sesalkan. Padahal ini kan korban ini kan. Masuk kita tadi mau cepat kita laporkan atau kita bawa ke KBRI, kita selamatkan, biar nanti KBRI yang ngurusin, biar dipulangkan ke Indonesia gitu loh. Itu maksud kita. Tetapi karena komunikasinya itu tidak nyambung, ya kan, sehingga terlambat waktu disergap sama aparat sana gitu loh. Padahal orang itu tidak apa-apa, ini korban ini. Betul salah, mereka betul salah, tapi kan korban lah kan. Ya itu, kita mau kita amankan ke KBRI, amankan, pulangkan ke Indonesia. Jadi sekarang ya mereka ditahan sekarang. Jadi 2 kali korban dia kan. Sudah ada korban ilegal, korban lagi di Malaysia, ditahan kan gitu kan. Nah, demikian saudara-saudaraku, sehingga kita melaporkan ke Propam Mabes Polri, termasuk melaporkan juga ke Menteri Luar Negeri yang ngurusin itu. Demikian saudara-saudaraku. Sekira gitu aja. Demikian dari kami, saya Patri Sotang dari Ketua Human Trafficking Watch. Berapa HTW? Jaya Indonesia ku. Berapa? Jadi gimana, Pak?